Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Abdul Aziz dengan NIM 112301700000008. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga membahas mengenai materi rotasi untuk matematika sekolah SMP. Rotasi secara umum memiliki arti yaitu perputaran. Materi ini erat kaitannya pada kehidupan manusia, di mana banyak sekali hal-hal, baik peristiwa maupun fenomena alam yang berkaitan dengan materi ini. Misalnya saja ketika roda berputar saat mobil dikendarai, atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Sehingga materi ini merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai materi rotasi, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari rotasi itu sendiri. Rotasi merupakan sebuah peristiwa perputaran suatu objek melalui garis lengkung yang berpusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu. Apabila sudut putar itu searah dengan jarum jam, maka rotasi akan bernilai negatif. Namun, jika sudut putar berlawanan arah jarum jam, maka rotasi akan bernilai positif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus rotasi. Rumus rotasi sendiri terdapat dua macam, yaitu rotasi pada titik pusat 0,0 dan rotasi pada titik pusat A, B. Rotasi dapat juga disimbolkan sebagai R besar dalam kurung P besar, alfa, yang artinya rotasi dari titik P sejauh sudut alfa, di mana P di sini sebagai titik koordinat dan alfa merupakan sudut putar pada rotasi. Rumus rotasi baik di titik pusat 0,0 atau A, B terbagi atas dua jenis lagi, yaitu titik pusat 0,0 searah dengan jarum jam atau negatif dan berlawanan arah jarum jam atau positif, dan pada titik pusat A, B searah jarum jam atau negatif dan berlawanan arah jarum jam yaitu positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rumus rotasi pada titik pusat 0,0. Rumus untuk rotasi pada titik pusat 0,0 adalah sebagai berikut. Matriks dengan komponen baris pertama X aksen dan baris kedua Y aksen sama dengan matriks dengan komponen baris pertama cos alfa derajat sin alfa derajat dan baris kedua negatif sin alfa derajat cos alfa derajat dikalikan dengan matriks komponen baris pertama X dan baris kedua Y. Kemudian untuk rotasi pada titik pusat A, B, yaitu matriks dengan komponen baris pertama X aksen dan baris kedua adalah Y aksen sama dengan matriks dengan komponen baris pertama cos alfa derajat sin alfa derajat dan baris kedua negatif sin alfa derajat cos alfa derajat dikalikan matriks dengan komponen baris pertama X dikurangi dengan A dan baris kedua Y dikurangi dengan B ditambah matriks dengan komponen baris pertama A dan baris kedua B, di mana X aksen dan Y aksen merupakan titik koordinat baru setelah dirotasi, titik X dan Y merupakan koordinat awal, A dan B merupakan titik pusat rotasi, dan alfa derajat adalah sudut putar rotasi. Perbedaan antara rumus rotasi di titik pusat 0,0 dan A, B berdasarkan arah sudut putar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam terletak pada nilai sin alfa derajat atau sudut putarnya. Apabila pada rumus rotasi berlawanan arah jarum jam nilai sin alfa derajat yang negatif terletak pada baris kedua kolom pertama, maka untuk rumus rotasi searah jarum jam nilai sin alfa derajat yang negatif terletak pada baris pertama kolom kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi yang berkaitan dengan materi rotasi, baik integrasi secara keislaman maupun integrasi secara keindonesiaan. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai integrasi keislaman. Nah, rotasi sendiri terdapat pada surat Yasin ayat 38 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan matahari bergerak di perputarannya ditentukan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, untuk contoh soal rotasi berdasarkan integrasi keislaman yaitu sebagai berikut. Seorang santri hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan kegiatan tadarus bersama. Santri tersebut mengira bahwa tempat pelaksanaan tadarus dilaksanakan di titik 2,4. tepat di depan mimbar khutbah. Namun, seorang santri lain menginformasikan bahwa tadarus Quran akan dilaksanakan pada titik 7,1, titik pusat 7,1.
sehingga mengharuskan santri tersebut berputar 270 derajat searah dengan jarum jam. Berdasarkan perubahan informasi tersebut, sebutkan koordinat titik yang baru setelah dilakukan rotasi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus rotasi dengan titik pusat A, B searah jarum jam yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya di sini kita mensubstitusi nilai yang diketahui pada soal, di mana titik koordinat awal atau X, Y yaitu 2,4, titik pusat atau A, B yaitu 7,1 dan sudut putarnya yaitu alfa derajatnya adalah 270 derajat searah dengan jarum jam. Maka kita substitusikan X aksen matriks dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan matriks dalam kurung cos 270 derajat sin 270 derajat untuk baris pertama, dan negatif sin 270 derajat cos 270 derajat untuk baris kedua kita kalikan dengan matriks dalam kurung 2 dikurangi dengan 7 dan 4 dikurangi dengan 1, kemudian kita tambah dengan matriks dalam kurung 7 dan 1. Nah, kemudian kita cari nilai sin dan cos 270 derajat pada sudut istimewa trigonometri, di mana nilai sin 270 derajat adalah negatif 1 dan cos 270 derajat adalah 0. Sehingga kita substitusikan pada sudut putar matriksnya menjadi X aksen Y, matriks dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan matriks dalam kurung 0 dan negatif 1 untuk baris pertama dan 1 dan 0 untuk baris kedua, dikalikan dengan matriks dalam kurung negatif 5 dan 3, kemudian kita tambahkan dengan matriks dalam kurung 7 dan 1. Nah, setelah itu kita kalikan dulu baris pertama matriks 0 dan negatif 1 dengan matriks negatif 5 dan 3 menjadi 0 dikali negatif 5 ditambah negatif 1 dikali 3 sehingga hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua kita kalikan matriks baris kedua 1 dan 0 dengan negatif 5 dan 3 sehingga hasilnya adalah negatif 5. Maka hasil kali matriks adalah dalam kurung negatif 3 dan negatif 5. Selanjutnya tambahkan dengan titik koordinat pusatnya yaitu 7 dan 1, sehingga negatif 3 ditambah 7 hasilnya adalah 4 dan negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4, sehingga koordinat baru setelah dirotasi adalah matriks 4, matriks dalam kurung 4 pada baris pertama dan negatif 4 pada baris kedua. Nah, selanjutnya pada integrasi keindonesiaan, di mana di sini saya mengambil pada seni tradisional pada tari Manasai Esa Kalimantan Tengah, yang dimana pada formasinya atau koreo tariannya terdapat gerakan memutar, yang dimana ini termasuk ke dalam prinsip rotasi. Nah, contoh soal berdasarkan integrasi keindonesiaannya sebagai berikut. Sebuah kegiatan pentas seni akan dilaksanakan di Perumahan Maharta untuk merayakan HUT RI yang ke-79. Dina dan kawan-kawan akan menampilkan seni tari tradisional Indonesia, yaitu tari Manasai dari Kalimantan Tengah. Saat mereka mempelajari tarian tersebut, terdapat suatu formasi atau koreo yang penting yang harus mereka kuasai, di mana mengharuskan mereka untuk berputar secara bersama-sama. Pada awalnya, Dina berada di titik 7,8, namun ia lupa bahwa seharusnya ia berputar sebesar 270 derajat searah jarum jam di pusat 13,4. Nah, hal ini tuh menyebabkan formasi mereka menjadi berantakan. Berdasarkan informasi tersebut seharusnya Dina tuh berada di posisi mana sih? Di titik mana sih? Nah, seperti halnya pada soal pertama, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus rotasi dengan titik pusat A, B searah dengan jarum jam. Ya, untuk rumusnya sudah disebutkan sebelumnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui. Nah, diketahui pada soal di mana titik koordinat awal atau X, Y-nya itu adalah 7,8 dan titik pusat atau A, B-nya itu adalah 13,4. Dan alfa derajatnya atau sudut putarnya adalah 270 derajat searah dengan jarum jam. Maka rumusnya akan menjadi seperti berikut. Matriks dalam kurung X aksen Y aksen sama dengan matriks dalam kurung cos 270 derajat sin 270 derajat untuk baris pertama dan negatif sin 270 derajat cos 270 derajat untuk baris kedua, dikalikan matriks dalam kurung 7 dikurangi dengan 13 dan 8 dikurangi dengan 4 ditambah matriks
dalam kurung 13 dan 4. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih nilai sin dan cos 270 derajat pada sudut istimewa trigonometri. Dimana tadi sudah kita cari juga bahwa nilai sin 270 derajat adalah negatif 1 dan cos 270 derajat adalah 0. Sehingga matriks dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan matriks dalam kurung 0 dan negatif 1 untuk baris pertama, 1 dan 0 untuk baris kedua, kemudian kita kalikan dengan matriks dalam kurung negatif 6 dan 4. Itu hasil ya, hasil pengurangan tadi antara titik koordinat awal dikurangi dengan titik pusatnya. Kemudian kita tambah dengan matriks dalam kurung titik pusatnya, yaitu 13 dan 4. Nah, kemudian kalikan matriks sudut putar dalam kurung, yaitu 0 dan negatif 1 untuk baris pertama, 1 dan 0 untuk baris kedua, dengan matriks dalam kurung negatif 6 dan 4. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu nih matriks sudut putar 0 dan 1 dengan matriks negatif 6 dan 4. Menjadi 0 dikali dengan 6 ditambah negatif 1 dikali dengan 4. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita kalikan matriks sudut putar baris kedua 1 dan 0 dengan negatif 6 dan 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 6. Maka hasil kali matriks adalah dalam kurung negatif 4 dan negatif 6. Nah, selanjutnya tambahkan dengan titik koordinat pusatnya, yaitu 13 dan 4. Sehingga negatif 4 ditambah 13 hasilnya adalah 9. Dan negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Sehingga koordinat baru setelah dirotasi adalah matriks dalam kurung 9 pada baris pertama dan negatif 2 pada baris kedua. Sekian pembahasan materi rotasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.